Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syafuddin Andrianto selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen paralel 3. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila Maulana, Ovia Priscilia, Ita Rahmawati, dan juga Nasma Nuraila Hasna akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility dan juga Human Resource Management, perusahaan Samsung, sebagai tugas akhir ujian tengah semester. Adapun subtopik yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, Introducing of Samsung yang berisikan tentang history, logo, mission, and vision, dilanjutkan definition CSR, kemudian program CSR, kemudian competition, kemudian definition HRM, dilanjutkan yang terakhir praktek Human Resource Management. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu history. Samsung merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan, dengan nama Samsung Electric Industry. Bisnis awalnya bergerak di bidang pengadaan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti beras, gula, dan lain-lain. Namun sejak tahun 1983, Samsung mulai masuk ke bidang industri yang membutuhkan sumber daya manusia yang berinteligensia tinggi. Samsung masuk dalam 6 bidang bisnis seperti telekomunikasi, telepon dan jaringan, peralatan rumah tangga digital, TV, mesin cuci, oven, microwave, DVD player, dan lain-lain, media digital, semikonduktor, dan kendaraan bermotor termasuk alat berat. Pada tahun 2012, Samsung berhasil menjadi produsen handphone nomor 1 di dunia, menggeser Nokia sebelumnya merajai penjualan handphone di seluruh dunia sejak tahun 1998. Perusahaan elektronik ini telah tersebar di 58 negara dan hingga saat ini, Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi cawaran dalam persaingan bursa pasar gawai. Masuk pada pembahasan kedua yaitu logo. Nama Samsung dalam bahasa Korea artinya 3 bintang. Nama itu dipilih karena sang pendiri berharap bahwa perusahaannya bisa tumbuh besar dan menjulang tinggi seperti bintang yang ada di langit. Sementara logo Samsung yang jika dilihat lebih dekat lagi, huruf S dan J pada Samsung sebenarnya tidak menyambung atau terbuka di satu sisinya. Jadi, kedua huruf tersebut tidak tertulis secara penuh. Dalam logo huruf S dan J seolah-olah tertutupi oleh gambar elip yang pas menyeberangi garis pada huruf-huruf tersebut. Akan tetapi, ternyata logo tersebut memang sengaja dibuat demikian. Maksud pembuatan huruf yang tidak utuh menggambarkan bahwa Samsung ingin membuka diri untuk terus menerima kemajuan serta perkembangan teknologi. Pembahasan yang ketiga yaitu visi dan misi. Visi dari Samsung yaitu menginspirasi dunia dan menciptakan masa depan. Sedangkan misinya menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Berikut kami lampirkan video tentang histori dari Samsung. In today's video, we will briefly present the history of Samsung, and you will see how a company that sold fish and noodles has become one of the most important and innovative companies in the world. So let's get to know its history and see how Samsung got to where it is today. Before starting this video, don't forget to activate the subtitles and smash the like button. The famous Samsung company was founded in 1938 by Lee Byung-chul as a trading company based in Daegu, Korea. But who would have thought that Samsung started by selling fish, vegetables, and even noodles, and the small grocery store had only 40 employees? In 1947, after the company grew, he moved to Seoul, but left for Busan after the outbreak of the Korean War. There, Lee opened a sugar refinery, and in 1954 he founded a clothing company where his factory had the largest weaving mill in the country. Thus, after almost 30 years since its establishment, Samsung has developed a lot in many fields. And from textile processing, insurance, securities, and retail, the company has come to enter the electronics industry and the construction industry between the years 1960 and 1970.
Therefore, it seems that the diversification of the company's activity was the main growth strategy, forming several divisions in the electronic field: Samsung Electronics Devices, Samsung Electromechanic, Samsung Corning, or Samsung Semiconductor and Telecommunications. Thus, in 1970, Samsung began to export appliances such as washing machines, microwaves, refrigerators, and also produced the first black and white TVs from Samsung. In 1978, Samsung managed to produce 5 million TVs. Over the next decade, the company began to expand into the technology business, producing black and white transistor TVs, color TVs, computers, air conditioners, video cassette recorders, and tape recorders. In the early 1980s, Samsung bought Hanguk Gyeongja Tongsin and entered the telecommunications hardware industry, producing telephone boards, telephone and fax systems, and later manufacturing mobile phones. Also during that period, the company expanded to Germany, Portugal, the United Kingdom, Tokyo, and New York. In 1987, founder Lee Byung-chul passed away, and his son Lee Kun-hee took control of the company, later merging Samsung Electronics with Samsung Semiconductor. And the main line of business was home appliances, telecommunications, and semiconductors. In 1988, the first Samsung phone, the SH100, was launched. Due to the continuous development that Samsung has had, the company has become very popular among high-tech products since the 90s. Samsung was a world leader in chip production, began producing the first digital TVs, and entered the automotive market, forming Samsung Motors, and in 1998, the first Samsung car was launched. In 1992, Samsung distinguished itself by designing the world's first 64-megabyte DRAM, producing more than 10 million industrial robots, and designing its mobile phone system. Samsung also entered the LCD technology industry at the time, and until 2005 was the world's largest manufacturer of LCD panels. In the 1990s, they also entered the field of construction, building 3 of the tallest buildings in the world: one of the Petronas Towers in Malaysia, the 101 Taipei Tower, and the famous construction in the United Arab Emirates, Burj Khalifa. The early 2000s came with new technologies and innovations in the field of electronics from Samsung. Thus, the company recorded sales of over 100 million units for color TVs. Also during this period, Samsung acquired various companies that contributed to the development of technologies for electronic devices, in 2005 becoming the market leader in mobile phones in the US. In 2011, Samsung Electronics sold their hard drive business to Seagate Technology for $1.4 billion. In 2016, Samsung Electronics bought cloud computing company Joynet and automotive equipment maker Harman International Industries. In 2018, Samsung launched the largest smartphone factory in the world, located in Noida, India. It launched the QLED 8K TV range and The Wall, the world's first micro-LED modular TV, and delivered the first commercial 5G equipment in the US and Korea. In 2019, Samsung celebrated 50 years since its inception, offered the world's first 8K HDR 10 Plus content, launched their first foldable phone, the Galaxy Fold, and unveiled the world's first 75-inch micro-LED. Samsung currently has approximately 290,000 employees and is positioned as a world leader in TV sales with a market share of over 23% in 2020. And in terms of innovation, Samsung reserves the 5th place in the top most innovative companies in the world. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share this video. See you in the next video. Perusahaan Samsung telah banyak menggarap program CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar. Program CSR yang pertama kali diadakan oleh perusahaan Samsung yaitu merayakan Hari Bumi. Pertama kali diadakan pada tahun 2015. Pimpinan dan karyawan Samsung Electronics di seluruh dunia menyelenggarakan kegiatan lingkungan global bersama konsumen, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan daur ulang sumber daya, serta telah menggunakan kembali 2.400 unit ponsel bekas selama 4 tahun terakhir.
Selanjutnya yang kedua ada kampanye Global Village Lights Off. Pada tanggal 20 Maret 2019, Suwon Kompleks Samsung serta 38 cabang pabrik dan penjualan berpartisipasi dalam kampanye tersebut yang bertujuan untuk bergabung dalam upaya mengurangi gas rumah kaca dan membagikan lampu harapan ke wilayah yang mengalami kekurangan daya listrik. Lalu, dalam bidang pendidikan, salah satu program CSR yaitu Rumah Belajar Samsung dengan bantuan Yayasan Cinta Anak Bangsa. Dalam hal ini, Rumah Belajar Samsung memberikan pelatihan di bidang peralatan elektronik seperti rumah tangga, audio visual, telepon genggam, dan teknologi informasi kepada generasi muda. Pelatihan Rumah Belajar Samsung ini berlangsung selama 6 bulan atau 1 tahun. Dalam hal ini, Rumah Belajar Samsung bekerja sama dengan Kantor Kesejahteraan Sosial dan Kantor Pendidikan Provinsi. Selanjutnya, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perusahaan Samsung telah menerapkan program CSR yaitu One Village One Project yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia serta Korean Trade Investment Agency. Dalam hal ini, pihak Samsung Indonesia membantu meningkatkan produktivitas dan pemberian akses informasi, pelatihan pemasaran online, dan pemberian alat produksi kepada Koperasi Wanita Stagen dan Koperasi Harapan Bersatu di Lombok. Koperasi Stagen ini merupakan penghasil kerajinan tangan ikat tenun, sedangkan Koperasi Harapan Bersatu merupakan penghasil kerajinan tangan ketak. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, pihak Samsung Indonesia mendukung program WASH atau Water Sanitation and Hygiene yang merupakan program kerjasama antar kantor pusat Samsung, Palang Merah Korea, Palang Merah Indonesia, dan Federasi Internasional Palang Merah, serta Bulan Sabit Merah. Program WASH ini bertujuan memperbaiki akses air, sanitasi, dan promosi tentang pentingnya kesehatan. Pihak Samsung telah melakukan program WASH ini di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Lalu yang keenam, Samsung Indonesia melibatkan karyawannya untuk ikut serta dalam program Global Volunteering Month yang bekerja sama dengan Habitat for Humanity di mana para karyawannya terlibat dalam membangun rumah untuk masyarakat di Desa Wonosari, Semarang. Program lainnya di bidang kesehatan adalah Samsung Sono School di Jakarta dan Surabaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel medis di bidang peralatan USG. Untuk di wilayah Jakarta, program ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedangkan untuk di wilayah Surabaya bekerja sama dengan RSUD Dr. Sutomo dan FK Universitas Airlangga. Program ke-8 yaitu program Samsung Care. Samsung Indonesia juga melakukan sejumlah kegiatan bersifat darurat, terutama program Samsung Care dalam penanggulangan bencana alam. Melalui Samsung Care, pihak perusahaan Samsung Indonesia ikut serta dalam membantu korban banjir di Jakarta, gempa di Yogyakarta, dan bencana tsunami di Aceh. Selain itu, pihak perusahaan Samsung Indonesia mendistribusikan dana melalui World Food Program. Competition atau persaingan. Dalam kamus manajemen, competition atau persaingan adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan atau promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar. Contoh-contoh persaingan atau competition yang dialami oleh perusahaan Samsung dengan perusahaan lainnya. Persaingan-persaingan yang dihadapi oleh perusahaan Samsung diantaranya yaitu yang pertama, Sony versus Samsung. Lain halnya dengan Samsung, Samsung merupakan sebuah perusahaan yang tidak sebesar Sony, namun menawarkan produk-produk unggulan dan berkinerja hebat. TV dan produk elektronik Samsung juga dikenal karena kualitasnya yang bagus. Samsung menduduki peringkat pertama untuk semikonduktor dan cukup tinggi peringkatnya untuk monitor LCD dan TV LCD. Samsung berhasil menemukan tren utama dalam industri elektronik dan berinvestasi secara agresif. Oleh karena itu, kondisi keuangan Samsung dapat dikatakan lebih baik daripada Sony.
Persaingan kedua yang dialami oleh perusahaan Samsung yaitu Samsung versus Apple. Perseteruan Apple dan Samsung sempat menjadi headline news di berbagai berita. April 2011, Apple menggugat Samsung karena dianggap PC Galaxy Tab menjiplak iPad. Selang beberapa hari, Samsung menggugat balik Apple yang dianggap meniru teknologi 3G dan warasnya. Keduanya saling berseteru dan saling menggugat. Pada Agustus 2011, Samsung kalah di sidang pertama. Di Jerman melarang penjualan dari Galaxy Tab di seluruh Eropa kecuali Belanda. Lalu pada 3 April 2012, Pengadilan Amerika Serikat memerintahkan keduanya untuk bertemu, untuk menemukan solusi, tetapi negosiasi ini berakhir di tengah jalan. Agustus 2012, juri memutuskan Samsung telah melanggar beberapa paten milik Apple. Memutuskan Samsung membayar ganti rugi kepada Apple dan melarang penjualan smartphone Samsung di Amerika Serikat dihentikan. Persaingan yang ketiga yang dihadapi oleh perusahaan Samsung yaitu Samsung dan Microsoft. Kerjasama antara Samsung dengan Microsoft juga tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Microsoft menuntut Samsung karena dinilai melanggar kontrak atas isu-isu yang timbul dari akuisisi Nokia. Samsung diminta untuk membayar ke Microsoft untuk setiap paten yang berhubungan dengan produknya. Namun, Samsung menilai Microsoft telah melanggar kontrak setelah akuisisi Nokia dan mengulurkan pada pembayaran royalti. Banyaknya kasus Samsung mengenai hak properti intelektual membuat Samsung lebih memperkuat dan menyadari pentingnya paten, dan membuatnya untuk bekerja sama dengan Intellectual Venture untuk mengurus urusan paten yang dimiliki Samsung. Hak paten dapat sebagai alat untuk melindungi, defensi, dan membuktikan eksistensi sebuah perusahaan. Human Resource Management perusahaan Samsung. Human Resource Management adalah kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Definisi mudahnya yaitu suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya yang dalam hal ini adalah tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, dan pemberian. Praktek Human Resource Management oleh perusahaan Samsung. Samsung memperkenalkan sistem manajemen yang disebut manajemen carilah. Maksudnya adalah Samsung harus mencari orang-orang jenius untuk bekerja bersama Samsung. Kategori orang jenius yang dicari Samsung adalah: pertama, Samsung tidak memandang kewarganegaraan orang tersebut. Kedua, mereka memiliki kemampuan intelektual kuat secara global. Ketiga, Samsung mengutamakan mahasiswa teknik atau eksakta. Samsung membuat beberapa level tingkatan orang jenius, yaitu level S, H, dan A. Orang jenius level S atau super memiliki kemampuan super yang tersembunyi dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil mengagumkan dan merupakan calon orang yang akan memimpin Samsung di masa depan. Level H atau high potential yaitu yang tidak cukup dinilai berdasarkan hasil kerja, tapi memiliki bakat tersembunyi yang memperlihatkan kemungkinan atau probabilitas super. Level A tidak sebagus level S, tapi harus memperlihatkan kemungkinan level kemampuan super tersembunyi. Samsung mencari sumber daya manusia yang berkualitas tipe T, yaitu pekerja yang menguasai pekerjaan di bidangnya dan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas. Kualitas tipe T memiliki 3 arti. Pertama, berpikir solid dengan apapun tugas yang diberikan, sehingga memberikan hasil yang berkualitas. Kedua, bila diperlukan ide kreatif dalam bisnis baru serta berkombinasi dengan teknologi yang berbeda, maka sumber daya manusia berkualitas tipe T akan lebih dibutuhkan. Ketiga, sumber daya manusia berkualitas tipe T memiliki sistem manajemen untuk menghadapi lingkungan global, baik spesialis maupun generalis. Sumber daya manusia berkualitas tipe T adalah sumber daya manusia yang memiliki 4C, yaitu compassion, mengerti keinginan dan kenyamanan konsumen, conception, mengkombinasi pengetahuan dan pengalaman secara kreatif, kontroversi, menikmati munculnya konflik sehingga memunculkan ide baru yang berguna untuk keberlangsungan bisnis, dan komitmen, berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan tujuannya. Sumber daya manusia berkualitas tipe T yang diinginkan Samsung dapat dibentuk dengan adanya pengembangan sumber daya dalam sistem MBA atau Master of Business Administration Samsung. Samsung mempromosikan dan menggali bakat berkualitas generasi penerusnya di antara pegawainya sendiri.
Sistem MBA Samsung dilakukan dengan menyeleksi pegawai dari jajaran kepala bagian dan wakil kepala bagian, lalu membinanya menjadi pemimpin atau CEO perusahaan. Untuk pegawai baru, Samsung juga membuat pendidikan melalui camp training selama 4 minggu. Materi pembelajaran bermacam-macam antara lain pendidikan SVP atau Samsung Share Value Program, SLP, Program Pengembangan Manajer Tingkat Tinggi, dan SGP, Program Pengembangan SDM Global. Salah satu budaya perusahaan yang dikembangkan Samsung adalah tentang karyawan. Samsung menghargai manusia dengan segala pemikirannya, sehingga selalu mengupayakan peningkatan kualitas para pekerjanya dengan menciptakan situasi yang kondusif. Dengan demikian akan tercipta kesetiaan dan kepedulian karyawan terhadap perusahaan. Samsung juga berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup para karyawan dengan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua karyawan dan memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan kemampuan dan kinerja mereka, dan terus merekomendasikan pengembangan diri pada karyawan yang akan mendukung peningkatan untuk pelaksanaan tugas. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami bahas di atas yaitu, yang pertama, Samsung merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Samsung juga memiliki banyak sekali pesaing dalam bisnisnya. Sebagai perusahaan besar, Samsung memilih SDM-nya dalam berbagai level, yaitu level S, H, dan A. Tidak hanya itu, Samsung juga mencari karyawan dengan tipe T. Samsung juga menjunjung tinggi akan kesejahteraan karyawannya. Tidak hanya karyawan, Samsung juga melakukan CSR sebagai rasa tanggung jawabnya kepada lingkungan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya.